Bapak Ibu Guru SD N2 Kenayan, marilah kita pertama kali panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi setengah siang ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di kelas 4 dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tanpa kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya yang kita tunggu syafaatnya dia. Amin. Bapak Ibu Guru SD N2 Kenayan yang saya hormati, dalam pertemuan hari ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah surat edaran PTMT pada daerah PPKM level 2, di mana kita mendapatkan surat edaran berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 6 tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2, level 1. Sesuai instruksi kelima kriteria level 2 pada huruf A, pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dan atau pembelajaran jarak jauh, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Ini menurut surat edarannya. Yang pertama, mengingat Kabupaten Tulungagung masuk PPKM level 2, maka dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan ketentuan pada daerah PPKM level 2. Yang kedua, pengaturan kapasitas peserta dan durasi pembelajaran dalam penyelenggaraan PTM terbatas diatur berdasarkan cakupan vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga pendidikan serta lansia. Yang ketiga, karena cakupan vaksinasi dosis 2 pada penduduk lansia di Kabupaten Tulungagung kurang dari 50, maka satuan pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, kesetaraan dan kursus dapat melaksanakan tatap muka dengan kapasitas ruang kelas dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Yang keempat, tetap menerapkan protokol kesehatan lebih ketat lagi dan tetap mempertimbangkan kesehatan, keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai prioritas utama. Berikutnya yang kelima, agar guru dan tenaga kependidikan dapat menjadi contoh teladan penerapan prokes dalam lingkungan sekolah. Yang keenam, satuan pendidikan tetap memfasilitasi layanan pendidikan secara daring, online maupun luring, tatap muka sesuai dengan pilihan dari orang tua atau wali peserta didik. Berikutnya nomor 7, agar lebih mengaktifkan Satgas COVID-19 di sekolah. Yang kedelapan, bagi guru yang belum divaksin tidak diperkenankan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Yang kesembilan, membuat jadwal pembelajaran termasuk jam masuk dan jam pulang bagi semua rombongan, belajar dengan meminimalisir kerumunan. Yang ke-10, satuan pendidikan memiliki sarana protokol kesehatan, misalnya punya pengunjung, hand sanitizer, masker, tempat cuci tangan, sabun dan air mengalir, tisu, penyemprotan disinfektan secara berkala. Kemudian yang 11 memiliki kamar mandi yang layak dan bersih, 12 memiliki ruang isolasi sementara,
13 membuat SOP PTMT. 14 tanpa berjabat tangan. 15 membuat tim Satgas COVID-19. 16 kantin masih ditutup. Jadi kantin sekolah ditutup. Peserta yang ke-17 membawa bekal makanan dan minuman sendiri. Yang ke-18 membuat tanda batas pengantar atau penjemput. Kemudian memiliki ruang kelas dengan sirkulasi udara yang baik. Itu isi dari surat edaran PPMT dari kabupaten. Jadi bisa disimpulkan untuk masa masa pandemi ini COVID-19 kita masih diwajibkan untuk tetap menjaga prokes. Jadi diantaranya ada 5M yang telah disampaikan pada anak-anak. Kita sudah mematuhi tempat duduk, jabat tangan tidak boleh dan sebagainya. Ngaten nggih Bapak Ibu? Saged bisa diterima? Ada pertanyaan untuk pandemi dalam masa sekarang ini, PTMT pada masa sekarang ini. Jadi yang seperti sekarang ini kantin belum bisa dibuka. Kalau anak-anak misalnya beli jajan, ya tidak usah atau dilarang saja, daripada beli jajan membawa bekal dari rumah, jadi dimakan di kelas tanpa ada istirahat juga. Demikian dari PPMT yang bisa disampaikan dari PTMT pada daerah PPKM level 2 yang termasuk Kabupaten Tulungagung termasuk level 2. Ngaten nggih? Bisa diterima Bapak Ibu? Nggih. Yang selanjutnya ini masalah disiplin. Ini saya singgung sedikit. Disiplin itu banyak sekali macamnya Bapak Ibu. Mulai dari disiplin waktu, disiplin waktu, disiplin tempat, disiplin dalam berbusana, banyak sekali. Kalau waktu, kalau di dalam keadaan di sekolah, tepat kita usahakan waktu masuk pukul 7. Meskipun di dalam tadi pelaksanaannya anak-anak tidak boleh bersama-sama, dibagi 2 bagian. Jadi 2 waktu masuk dan sama mulai kelas rendah maupun dengan kelas tinggi. Jadi tidak sama kelas rendah, misalnya lebih pagi, pulangnya juga pagi, yang kelas tinggi agak siang. Jadi tidak tidak bertemu secara gerombolan. Terus yang berikutnya, apabila waktu ya pukul 7 nanti yang piket Bapak Ibu guru tiap hari juga tetap seperti piket seperti setiap harinya mulai Senin sampai Sabtu. Yang piket juga masuknya bukan pukul 7 tapi setengah 7. Jadi bisa dilaksanakan. Yuk, terus yang tidak masuk monggo nanti ya juga kita izin, misalnya sakit kita pakai surat perintah lain. Kemudian cara berbusana. Kita sebagai pendidik, kita tahu banyak kalau pendidik itu seperti ikan di akuarium. Sering saya sebutkan seperti itu ya, saya sampaikan. Kalau ikan di akuarium itu banyak sekali dari berbagai penjuru melihat ya cara kita berpakaian. Monggo, cara kita berpakaian, usahakan kita juga sebagai selaku pendidik yang sopan. Lebih-lebih kalau misalnya memakai busana rok itu lebih bagus. Jadi untuk busana ya nggak usah yang ketat-ketat. Kalau yang ketat-ketat nanti kalau di rumah saja, kalau di luar pembelajaran, kalau di dalam pelajaran usahakan memakai pakaian yang
praktis yang bisa dicontoh oleh anak-anak kita. Tingkah laku kita ini dicontoh oleh anak-anak kita. Tugas guru sebagai guru itu bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik. Mengajar, mendidik, ya. Mengajar dan mendidik itu berbeda. Kalau mengajar kita menyampaikan materi, tapi kalau dididik kita beri contoh yang bagus pada anak-anak didik. Bisa diterima? Ada pertanyaan? Monggo. Kalau tidak ada, saya lanjutkan berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini perlu penjenengan ketahui bahwasanya sekolah kita ada salah satu teman kita, Bu Yulia Krisnawati ini mengikuti guru pendidikan, guru penggerak untuk SD Kenayan 2. Untuk itu karena Bu Yulia mengikuti, otomatis menerima ilmu-ilmu yang masih baru, mungkin yang masih belum penjenengan dapatkan, masih asing, yang masih bisa diterima oleh Bu Yulia, karena ilmu yang tanpa pengibasan itu tidak ada artinya bagi Bu Yulia kalau tidak diibaskan teman-teman. Teman-teman nanti tidak ada yang jelas, tidak ada yang ngerti kalau tanpa diibaskan oleh Bu Yulia. Jadi tugas Bu Yulia selaku guru penggerak, setelah menerima materi apa saja yang terdapat dari program guru penggerak, nantinya akan disampaikan ke penjenengan. Nih, jadi mulai hari ini tanggal 7 Januari 2020, 7 Februari 2022, Bu Yulia akan melaksanakan pengimbasan program pendidikan guru penggerak yang selama ini sudah diterima oleh Bu Yulia Krisnawati. Mudah-mudahan ilmu nanti bermanfaat bagi anak-anak didik kita dan pada penjenengan semua. Amin. Bapak Ibu, yang hanya itu yang perlu saya sampaikan. Tolong nanti dalam pengimbasan ilmunya Bu Yulia kita terima dengan tekun, seksama, bisa bermanfaat buat anak-anak didik kita. Yang lebih-lebih kan untuk anak didik, juga buat penjenengan-penjenengan yang selaku sebagai guru. Selalu ilmu itu selalu berguna, selalu bermanfaat. Nah, monggo nanti ditekuni, diterima. Kalau misalnya nggak paham, sharing terhadap kuliah sebagai yang diikutkan dalam program guru penggerak, jadi bisa klop antara yang diterima Bu Yulia dengan yang diibaskan. Dengan hasil pengibasan ini berharap sekolah nanti juga lebih baik, lebih maju daripada sebelumnya. Amin. Bapak Ibu, hanya itu yang perlu saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Waktu dan tempat nanti saya serahkan pada Bu Yulia. Nanti acara ini dilanjutkan oleh Bu Yulia dengan pengibasan program guru penggerak. Saya kira ini, mohon maaf, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Kepala Sekolah untuk pembahasan pendidikan guru penggerak dengan tema budaya positif. Selama ini kita masih awam mungkin budaya positif itu
apa, di dalamnya apa saja. Terus kita akan menerapkan juga budaya sekolah. Contohnya budaya sekolah itu apa saja yang bisa membangun karakter anak peserta anak didik kita. Kita langsung saja ke pokok materi tentang budaya positif. Atur pola pikir kita. Maksudnya apa? Ibu-ibu, atur pola pikir kita, yaitu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Salah satunya ialah dengan budaya positif. Jadi dari cara kita bertutur sapa, cara kita berperilaku, cara berpikir kita harus mindset menjadi pikiran yang positif. Selanjutnya, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin diikatkan dengan kontrol. Paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Di antaranya, 1. Ilusi guru mengontrol murid. Selama ini guru itu tentang kegiatan apapun yang dilakukan di kelas dikontrol oleh guru itu sendiri. Jadi apapun yang dilakukan anak itu selalu berpegang pada guru. Jadi tindakan guru, keputusan guru, dan tanggung jawab guru. Itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. 3. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Salah satu contoh, seumpama anak didik kita melakukan satu kesalahan, kita langsung menjustis. Kamu itu salah, umpama membuat lingkaran dengan cara seperti itu. Nah, itu yang biasa ya selama ini kita lakukan ke anak murid kita. Itu membuat orang merasa bersalah. Jadi anak merasa, oh, jadi saya salah ya membuat lingkaran dengan cara mungkin dari kiri ke kanan membentuk lingkaran, atau cara berjalannya kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu. Itu contoh kita membuat orang merasa bersalah. Yang keempat, ilusi bahwa merasa bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contohnya kita sebagai guru menekankan ke anak didik kita, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa itu, tanpa melihat latar belakang anak didik kita. Anak itu tidak bisa membaca karena apa ya? Apa karena memang tidak ada kontrol dari orang tua, atau tidak ada perhatian dari orang tua, atau memang anaknya malas saja, atau mungkin anaknya memang butuh perhatian dari orang tua dan kita sebagai guru. Stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Di antaranya
ada dua, dan stimulus respon tentang dunia. Di antaranya realitas kebutuhan kita sama. Ada yang berpikir tentang realitas kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan guru mapel dengan kebutuhan guru kelas itu pastinya sangat berbeda. Dari cara mengajar, cara penyampaian anak pasti berbeda dan mempunyai karakter sendiri-sendiri. Semua orang melihat hal yang sama. Ada pandangan juga melihat setiap orang memiliki gambaran yang berbeda karena mempunyai karakter berbeda, latar belakang berbeda, pendidikan yang berbeda. Selanjutnya, berperilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Ada yang berpikiran bahwa semua perilaku mempunyai tujuan. Ini semisal saja, anak itu rame saja di kelas. Itu kadang kita menjustis anak itu selalu membuat kesalahan karena dengan membuat gaduh di kelas. Ada yang berpikiran anak itu rame, mungkin dia butuh perhatian kita, untuk kita perhatikan. Jadi ada segi positifnya, juga ada segi negatifnya. Kita sebagai guru, paling tidak mulai saat ini dengan kita menerapkan budaya positif, belajar menggali lebih dalam lagi tentang latar belakang anak, tentang karakter anak, tentang keinginan anak, arahnya mau kemana. Jadi memang tugas dan kewajiban kita membimbing dan mendampingi anak dari yang belum bisa menjadi bisa dan menjadi luar biasa. Dalam stimulus respon tentang dunia, ada yang berpikiran bahwa pemaksaan ada ketika rujukan gagal. Ada yang berpikir juga kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Suatu contoh saja, satu contoh saja. Anak itu tidak mau masuk kelas. Dibujuk apapun tidak mau kelas, tidak mau masuk kelas. Dengan terpaksa kita memaksa. Entah itu berbagai cara, kita bawa langsung masuk kelas. Ya. Suatu saat pasti ada perilaku kita sebagai guru karena mungkin kita jengkel, mengganggu pelajaran yang akan dimulai dengan salah satu anak yang harus mendapat rujukan. Itu otomatis waktu kita hilang, waktu kita memberikan materi ke anak yang lain hilang, akhirnya mengganggu pembelajaran di kelas. Dengan rujukan, dengan pemaksaan, akhirnya anak mau masuk kelas, tapi dengan terpaksa. Karena kita paksa harus duduk di kelas, entah itu nanti orang tuanya, mungkin salah satu contohnya kelas 1, entah itu orang tuanya ikut di kelas atau dia tetap nangis tapi tetap masuk kelas. Tetapi dengan pemikiran lain, pandangan lain, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Salah satu contohnya, umpama kenapa tidak masuk kelas, kita beri kita bicara dari hati, kenapa, apa ibunya harus masuk dulu, nanti kalau sudah tenang ibunya keluar ya. Nah itu yang mungkin bisa kita lakukan, atau pandangan kita dari salah satu masalah yang timbul di waktu kita dalam pembelajaran. Yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Pandangan lain juga berpikir model berpikir menang dan menang. Sudah saya katakan tadi dari awal, mindset kita dalam budaya positif adalah selalu melakukan berpikir berperilaku positif. Jadi mindset kita tidak ada kalah, menang dan menang. Itu motivasi
memotivasi untuk kita, bukannya kita menyombongkan diri atau tidak, tapi memotivasi kita untuk selalu berusaha dengan cara yang positif. Stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia terdiri dari ini, jadi ada segi positifnya dan negatifnya. Selanjutnya, pertanyaan ini untuk Bapak Ibu semuanya. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Atau kepala sekolah? Atau orang tua murid? Atau murid itu sendiri? Dan mengapa? Bapak Ibu sudah pernah cara mendisiplinkan murid? Cara apa saja yang biasa dilakukan Bapak Ibu? Misalnya salah satu contoh saja, dengan membuat aturan, bisa? Bisa. Dengan membuat hukuman, bisa? Bisa. Oke, selanjutnya. Apa itu disiplin? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Itu yang biasanya terjadi ketika anak-anak tidak mengerjakan PR atau datang terlambat atau ketika memakai seragam tidak lengkap. Biasanya kita yang selama ini kita sebagai guru langsung menghukum mereka tanpa menanyai mereka kenapa mereka sampai melakukan hal seperti itu, kenapa mereka sampai tidak disiplin, kenapa mereka tidak mematuhi aturan yang sudah berlaku di sekolah tersebut. Itu yang harus kita gali lagi dan kita pelajari lagi dengan menerapkan budaya positif. Jadi kesalahan anak itu jangan semata-mata disalahkan kepada anak. Kita gali lagi latar belakang mereka, atau mereka itu memang benar-benar anaknya teledor, atau memang mereka itu memang tidak tahu, atau memang mereka sengaja melakukannya. Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Karena yang selama ini kita lakukan Bapak Ibu di dalam pembelajaran, di dalam memberikan materi, di dalam kita mengajar di kelas, anak pasti pernah melakukan kesalahan. Contoh, anak tidak mengerjakan PR, disuruh mengerjakan di bawah papan tulis. Pernah terjadi Bapak Ibu? Contoh saja, tidak pernah memakai seragam lengkap, disuruh berdiri, disuruh membeli, atau kadang pernah terjadi juga kalau tidak pakai sabuk. Pernah saya mengalami dikasih tali rafia. Tujuannya agar anak itu mengingat kesalahan yang telah dia lakukan dan itu tidak akan pernah terjadi lagi. Itu tujuan kita. Tetapi di dalam budaya positif, perlakuan seperti itu tidak dibenarkan sama sekali. Mungkin sabuknya sudah rusak, dia terburu-buru. Nah, dengan kita belajar budaya positif, kita akan merubah pandangan itu. Jadi kita akan merubah kesalahan anak itu menjadi sesuatu yang bisa mengubah anak menjadi disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah
harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu bisa dari diri kita sendiri dan dari lingkungan, dari orang tua, dari aturan yang telah diberlakukan di sekolah. Disiplin diri, memiliki motivasi internal. Jadi bagaimana cara kita menanamkan disiplin diri kita sendiri dulu. Yang kedua, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Bisa dari aturan kelas, aturan guru, bapak ibu guru semuanya, atau aturan sekolah yang berguna untuk menerapkan disiplin ke anak didik kita agar mereka mematuhi semua aturan yang ada di sekolah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukannya ekstrinsik. Maksudnya menerapkan, kita membimbing anak-anak biar anak-anak itu disiplin itu dari dirinya sendiri, bukan dari paksaan kita. Bagaimana cara kita, bagaimana upaya kita agar anak-anak itu muncul dengan diri sendirinya. Saya mau disiplin, bukan kamu harus disiplin. Itu yang harus kita pelajari lebih lanjut tentang disiplin dari diri sendiri. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Bagaimana pendapat Bapak Ibu guru dengan pernyataan tersebut? Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar untuk murid-murid Anda? Ya. Itu dikarenakan apa Bapak Ibu? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu terbentuk dari diri kita sendiri, disiplin dari diri kita sendiri karena ingin memberikan yang terbaik buat murid anak didik kita. Apakah kita datang di awal ingin mendapat pujian Bapak Ibu? Diana Basem dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi perilaku manusia ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya seperti ini. Mungkin contohnya kita saja sebagai guru, kita akan datang sebelum kita mengajar. Itu karena kita menghindari ketidaknyamanan dari teman sejawat atau dari atasan, atau mungkin ada aturan juga yang guru datang terlambat akan mendapat hukuman atau apa yang membuat mereka melakukan disiplin.
kepala sekolah. Bisa juga itu terjadi karena kita manusia dari berbagai macam karakter. Cari muka, asal bapak senang, itu juga sangat bisa terjadi. Tidak hanya di lingkungan pendidikan, di lingkungan instansi lain pasti itu juga terjadi. Atau ada imbalan penghargaan dari orang lain, contohnya itu yang biasa kita terapkan Bapak Ibu. Sampai besok juara siji mendapat hadiah. Nah, anak-anak melakukan itu karena mereka mendapat imbalan, jadi belajar sangat tekun karena aku besok kalau juara satu mendapat hadiah. Itu salah satu pendidikan yang kurang benar. Karena anak-anak melakukan itu karena imbalan, karena akan mendapatkan sesuatu jika mereka mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang ditentukan. Bukan karena saya belajar karena tanggung jawab saya. Saya belajar karena itu tugas saya sebagai pelajar. Itu Bapak Ibu contoh untuk penghargaan atau imbalan dari orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu, kita mendisiplinkan diri kita tanggung jawab diri kita itu karena ada imbalan dari orang lain. Yang terakhir, ini yang memang harus kita terapkan. Jadi kita melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri kita sendiri. Saya datang tepat waktu ya memang karena itu tanggung jawab saya. Jadi saya menghargai diri saya sendiri. Saya berperilaku ini karena saya sebagai menjadi guru. Saya menjadi model, contoh model untuk anak didik saya. Jadi seandainya saya berperilaku seperti ini, pantas nggak kalau kita itu menjadi guru? Itu yang harus kita tanamkan ke diri kita dengan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang di luaran, kita sebagai guru itu pasti menjadi sosok model. Jadi apapun yang kita lakukan pasti ditirukan oleh anak didik kita. Kadang murid kita saja lebih percaya dengan kita daripada orang tuanya. Benar Bapak Ibu? Ya. Makanya dengan adanya budaya positif, dengan kita penyebaran program pendidikan guru penggerak, dari nilai-nilai peran dan nilai guru yang harus kita terapkan adalah kita memperbaiki diri kita sendiri dulu. Sudah pantaskah kita menjadi model untuk anak didik kita? Sudah pantaskah kita menjadi model untuk anak didik kita menerima pembelajaran? Cara kita bertutur sapa, cara kita berpakaian, cara kita menyapa anak-anak, sudah pantaskah kita untuk menjadi model bagi anak didik kita? Itu yang harus kita tanamkan, kita perbaiki dulu diri kita sendiri. Paham ya Bapak Ibu sampai saat ini? Jadi tentang motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang memang harus kita tekankan adalah menghargai diri kita sendiri dulu. Selanjutnya, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Itu yang harus kita gali, itu yang harus kita pahami. Cara menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita, apalagi dengan masa pandemi seperti ini tidak mudah Bapak Ibu mendisiplinkan anak, karena kita bertemu anak itu saja dibagi 2, tatap mukanya juga dibatasi. Jadi kita memang harus berpikir keras bagaimana cara kita tetap bisa menyampaikan ke anak-anak materi, disiplin, tanggung jawab kepada anak-anak tentang tugas-tugas mereka. Bagaimana caranya Bapak Ibu cara mendisiplinkan tadi ke anak didik kita? Salah satunya dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bisa disebut juga dengan kesepakatan kelas. Apa Bapak Ibu keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas, Bapak Ibu, keyakinan kelas itu kesepakatan yang dibuat anak-anak dan konsekuensi juga yang dibuat anak-anak.
Jadi kita mendisiplinkan anak-anak itu dari anak dan untuk anak. Jadi jika anak melakukan kesalahan, itu konsekuensinya juga anak-anak sendiri yang memberikan bukan hukuman ya Bapak Ibu, tapi di sini dengan kata lain konsekuensi. 1. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. 2. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contoh saja Bapak Ibu, kita membuat keyakinan kelas. Kami akan datang tepat waktu 15 menit sebelum belajar. Jadi kami, bukan saya. Sementara ini, selama ini peraturan kan datang ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, memakai seragam lengkap. Dengan keyakinan kelas ini kita buat, jadi kata-katanya kita melibatkan anak. Contohnya, kami akan memakai seragam lengkap. Kami, jadi anak-anak, kembalikan lagi ke anak-anak. Kami akan datang, kami kelas 4B, kami kelas 5B, kelas 6B, 1B, 2B, 3B akan datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kami akan berbicara sopan kepada Bapak Ibu guru dan teman-teman kami. Itu salah satu contohnya. Jadi pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kita sharekan ke anak-anak. Kelasnya ini mau dibuat seperti apa? Kesepakatan seperti apa? Kita menerima masukan dari anak-anak, tetapi tetap kita bimbing. Jadi tetap terkontrol, anak-anak tidak solowan atau tidak celometan. Kita membuat poin-poinnya saja yang bisa digabungkan menjadi satu, tentang disiplin menjadi satu. Nah, sebisa mungkin sewaktu masuk kelas di awal pembelajaran, kita membaca bersama-sama tentang keyakinan kelas yang harus dilaksanakan oleh anak-anak sebelum dan sesudah pembelajaran. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi tidak boleh saya harus tidur siang. Nah, itu tidak masuk ke dalam keyakinan kelas karena tidak dapat dimasukkan ke dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, continue. Jadi semua keyakinan kelas dirasa mungkin dalam beberapa bulan ada pembaruan, kita perbarui lagi agar lebih efektif dalam melaksanakan keyakinan kelas. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang penerapan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Penerapan terhadap suatu pelanggaran bisa dalam bentuk hukuman, sanksi atau berupa restitusi. Berikut adalah contoh restitusi, sanksi, konsekuensi dari identitas dan hukuman. Salah satu contohnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sanksinya sesuatu harus terjadi. Restitusinya, pelaksanaannya. Restitusi itu merupakan itu memang suatu pilihan. Selanjutnya, korban mendapatkan keadilan. Sanksinya bisa diabaikan atau mendapatkan ganti. Contoh saja, ada anak yang tidak sengaja merobek bukunya. Kita bisa saja ini dan dibenaki dewe, atau biar saja nanti dibagikan di rumah. Langkah kita sebaiknya adalah kita memanggil anak tersebut yang menyobek bukunya itu, ditanya itu sengaja atau tidak. Kamu bisa
bisa memperbaiki atau tidak. Contohnya seperti itu deh Bapak Ibu tentang restitusinya. Kita lanjutkan saja. Contoh negatif, netral, dan positif. Ini cara kita menyimpulkan tentang kejadian yang terjadi di kelas. Umpama anaknya datang terlambat. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Biasanya kita sebagai guru pernah melakukan seperti itu apa tidak Bapak Ibu? Pernah. Dengan kata lain kita bisa juga melakukan nada, cara kita berbicara itu juga sangat mempengaruhi Bapak Ibu. Biasanya kalau yang negatif nadanya tinggi. Awas kalau dilakukan lagi, nanti awas kamu. Tapi kalau dia netral, lalu lakukan apa yang saya katakan ya. Nah, itu. Kalau kita mau menerapkan positif, apakah hari ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Seandainya dia datang terlambat, kita menanyanya bukan awas kalau dilakukan lagi, awas nanti kamu itu. Tetapi kita sebagai guru yang akan menerapkan budaya positif untuk selanjutnya, ditanya, apakah hari ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Karena dia datang terlambat. Apakah memang hari ini kamu ingin datang terlambat? Itu nanti anak akan berpikir sendiri. Tidak. Ya pasti dengan menjawab alasan saya seperti ini. Itu ya salah satu contohnya. Lanjut saja. Ini contoh Bapak Ibu. Contoh kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Gimana Bapak Ibu? Yang kita lakukan adalah, apakah kita langsung menghukum Doni? Apakah kita menjadi sosok seorang ibu? Kenapa yang menanyai Doni? Kenapa dia harus melakukan seperti itu? Alasannya apa? Itu ya Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Jadi kita dekati Doni. Kenapa dia sampai meminta paksa kepada teman-temannya, bekal teman-temannya? Doni pasti mempunyai alasan. Karena dia tidak punya uang saku, atau karena dia lapar, atau dan sebagainya. Menurut Dr. William Brasser dalam Choice Theory, 5 kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan, kebebasan, cinta kasih dan sayang, penguasaan, dan penguasaan. Diana Goshen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Jadi kita biasanya sebagai guru ada beberapa macam posisi kontrol kita untuk mendidik anak didik kita. Satu, sebagai penghukum. Penghukum itu langsung menjadi anak murid kita. Kamu datang terlambat, pasti kamu seperti ini. Itu contoh sebagai penghukum. Membuat orang merasa bersalah, contohnya, pasti kamu lakukan lagi, pasti kamu lakukan lagi. Itu ya, itu contoh dari membuat orang merasa bersalah. Teman, kita sebagai guru bisa bertindak sebagai teman. Contoh, kenapa sih kamu lakukan itu Doni? Rasanya kenapa? Kita berbicaranya sejajar kita sebagai teman. Posisi yang keempat, monitor atau pemantau. Kita lihat dulu, Doni ini beberapa hari seperti apa. Nah, baru kita lakukan tindakan. Poin tertinggi dari posisi kontrol adalah sebagai manajer. Manajer itu kita merangkul anak. Jadi kita tidak langsung menjudge anak bersalah. Kita merangkul anak, bertanya kenapa dia melakukan seperti itu, dan kita memberikan solusi. Ini Bapak Ibu, itu yang tugas guru sebagai posisi manajer.
ini terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang di tepat waktu? Ini contoh posisi apa Bapak Ibu? Membuat orang merasa bersalah. Karena belum tentu kita anak itu besok melakukan kesalahan lagi, ya. Itu yang tidak harus kita lakukan. Contoh lagi, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Posisi kontrol apa Bapak Ibu yang dilakukan guru tersebut kepada adik? Dari penghukum, merasa bersalah, apa memantau, membuat orang merasa bersalah. dalam satu kasus itu bisa terjadi 2 atau 3 posisi kontrol Bapak Ibu. Menghukum, baru membuat orang bersalah. Nah, jadi dengan kasus yang ini bisa ada sekitar 2 posisi kontrol, penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Next, selanjutnya kita pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah. Itu tadi perbedaannya antara 5 posisi kontrol penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman. Kalau teman itu datar-datar saja. Pemantau itu kita melihat dulu, hampir sama dengan manajer. Tetapi kalau penghukum dan orang merasa bersalah, itu pasti nada kita tinggi. Dengan kita melihat anak kita sebagai manajer atau sebagai teman, kita pasti punya solusi. Salah satunya adalah dengan cara restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkahnya menstabilkan identitas stabilis identity. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Dengan teori kontrolnya seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Anak melakukan tindakan salah pasti mempunyai alasan. Itu ya teori kontrol yang harus kita lakukan. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Umpamanya, anak bertengkar dengan temannya, atau anak acuh tak acuh sewaktu belajar di rumah lain, itu pasti mempunyai alasan. Sudah yakinkah dia diajar salah satu guru itu memang dia tidak mau, atau karena mereka itu tidak bisa, atau karena ada alasan tertentu? Itu pasti memiliki motivasi dirinya kenapa dia melakukan seperti itu. Dengan cara segitiga restitusi, kita bisa mengambil langkah memberikan solusi pada anak-anak yang melakukan kesalahan dengan memberikan konsekuensi yang positif untuk mereka bisa kembali lagi beraktivitas dan meluruskan jalan mereka dari yang mereka mungkin tidak tahu atau mereka yang kurang disiplin, menjadikan motivasi mereka lebih baik lagi dalam melakukan sesuatu dan berpikir lagi untuk mereka melakukan tindakan sesuatu tindakan. Ini segitiga restitusi, penjabarannya dari ini langkah-langkah yang dilakukan, teori kontrolnya seperti ini. Validasi tindakan yang salah. Jadi jika ada anak didik kita yang salah, tidak seharusnya kita langsung menghukum mereka, tetapi kita dekati, kita tanya latar belakang mereka apa sampai melakukan kesalahan itu. Kalau lebih dari 3 kali itu yang perlu
dengan orang tua. Mungkin ada kendala masalah di rumah atau orang tuanya tidak memperhatikan sama sekali waktu tidak membaca, mungkin tidak membawa buku. Orang tuanya tidak pernah mendampingi anak-anaknya untuk menyiapkan buku atau mendampingi anak-anaknya untuk belajar di setiap harinya. Kita tanya, anak-anak, kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas, membuat keyakinan kelas, anak-anak pasti tahu apa yang harus dilakukan, dan jika dia melanggar, konsekuensi apa yang harus dilakukan. Jadi anak-anak nanti akan timbul dengan sendirinya, kalau saya membuat melanggar ini aturan yang saya buat. Jadi dengan adanya keyakinan kelas, anak-anak itu akan berperilaku, bertindak, dipikir dulu. Saya kalau datang terlambat, saya kemarin sudah membuat kesepakatan kelas, saya nanti mendapat konsekuensi. Padahal itu aturan yang saya buat sendiri. Nah, pasti anak-anak berpikir seperti itu. Jadi seandainya mau datang terlambat, tidaklah, itu saya sendiri yang membuat kesepakatan yang saya buat dengan teman-teman. Nah, itulah budaya seperti itu yang harus kita terapkan ke anak didik kita. Biar anak-anak didik kita mempunyai motivasi, disiplin dari dirinya sendiri tanpa kita paksa. Dan itu akan mendampingi mereka, akan memberikan mereka pengalaman tentang menghargai dirinya sendiri, pengalaman tentang mereka ide mereka, atau bisa kita dampingi, memberikan contohnya. Setiap keyakinan kelas pasti kita memberikan ide-ide anak. Ya, kita tampung ide anak itu. Jadi anak-anak juga berhak mengeluarkan suaranya. Itu yang kita harus melibatkan anak dalam memberikan keyakinan kelas, dan juga dilakukan oleh anak-anak itu sendiri. Kiranya cukup sekian tentang pembahasan budaya positif. Jika ada yang dipertanyakan, monggo bisa saya jawab. Ada yang dipertanyakan? Apa contoh-contoh konsekuensi apa saja yang perlu kita lakukan jika anak melanggar keyakinan kelas? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, monggo Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya tentang konsekuensi. Ya. Konsekuensi kemarin kan ada konsekuensi 1, 2, 3. Nanti kalau sudah sampai ke konsekuensi 4, itu apa yang harus kita lakukan? Kalau anak sampai sudah melakukan sampai ke konsekuensi 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Oke, kita jawab dulu. Bagaimana jika anak itu sudah melakukan kesalahan atau pelanggaran dari keyakinan kelas lebih dari 3 kali? Itu yang harus, karena itu bisa terjadi Bapak Ibu. Mungkin anak-anak yang dapat mungkin ada anak yang memang mungkin anaknya aktif, atau mungkin anaknya yang memang cari perhatian. Yang kita lakukan adalah mungkin salah satu contoh konsekuensi 1, jika melakukan pelanggaran 1 kali, kita bisa minta tanda tangan ke guru kelas 1, 2, 3 dan orang tua. Jika 2 kali, tambah kelas 1, guru kelas 1 sampai kelas 6 dan orang tua. 3 kali, guru semua mapel dan kepala sekolah dan orang tua. Jika lebih dari itu yang harus kita bimbing. Kenapa? Biasanya anak melakukan 1, 2, 3 kali aja itu sudah luar biasa, mentalnya sudah baca, karena di setiap guru pasti ditanya, ini kenapa? Kamu melakukan apa? Melanggar apa? Jadi kalau anak yang seperti itu memang anak yang harus kita perhatikan khusus. Jadi kita datangkan orang tua. Kalau yang konsekuensi
mengetahui guru 1, 2, 3, 4, 5, 6, guru mapel, kepala sekolah, dan orang tua. Kalau lebih dari itu, kita datangkan orang tua. Dengan kita mempunyai catatan, anak itu sudah melakukan kesalahan seperti ini. Apa yang sudah dilakukan orang tua? Kalau di sekolah sih, kita tetap membimbing dan mendampingi. Karena apapun yang terjadi, ketika di rumah kita tidak bisa memantau anak-anak itu bagaimana. Jadi kita memang harus kolaborasi dengan orang tua. Keyakinan kelas yang sudah kita buat itu harus sepengetahuan orang tua juga. Jadi seandainya anak-anak melakukan kesalahan, setelah tanda tangan ke guru-guru lain, pulang dia pasti tanda tangan ke orang tua. Orang tua pasti tanya, kenapa kamu sampai tanda tangan ini ke sekian banyak guru, melakukan kesalahan apa? Orang tua jadi juga berpikir, nggak mau anaknya untuk malu. Anak-anak pasti malu Bapak Ibu. Anak-anak melakukan tanda tangan pasti jenengan tanya, apa kok ingin tanda tangan? Kenapa kamu minta tanda tangan? Melakukan kesalahan apa? Yang sudah kamu lakukan apa? Jangan diulangi lagi ya. Tapi kalau anaknya jabat itu bisa sampai 4-5 kali, itu yang harus kita lakukan adalah mendatangkan orang tua. Nanti kita jenengan sebagai guru kelas, wali kelas, dan kepala sekolah rembukan apa yang sebenarnya terjadi. Sekolah nanti bisa membantu. Oh, di orang tua yang di rumah juga harus membantu. Kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada pendampingan dari orang tua. Mungkin seperti itu, Bu Nur. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kiranya cukup sekian. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata, ada perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.